Kalau misalnya menurutnya Dieterich ini tahun 2017, autoetnografi adalah sebuah riset metode penelitian yang menggabungkan pendekatan kualitatif, reflektif, dan etnografi, di mana tadi peneliti menjadi subjek penelitian. Mengapa misalnya dikatakan sebagai menggunakan pendekatan kualitatif misalnya? Karena yang pertama adalah autoetnografi ini itu fokus pada pengalaman subjektif. Yang namanya pengalaman subjektif yaitu perspektif orang yang mengalaminya. Jadi karena memang dia mengalaminya, otomatis nanti dia yang bercerita begitu. Kemudian yang kedua adalah deskriptif dan dia eksploratif. Maksudnya bagaimana? Eh, Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk bisa menggali makna, emosi, dan persepsi yang mendalam dari pengalaman hidup orang yang bercerita itu. Selanjutnya adalah datanya natural, ya. Datanya natural yang dimaksud adalah yang digunakan adalah data-data naratif seperti cerita, wawancara, catatan lapangan, dan dokumen pribadi. Autoetnografi ini dia mengandalkan narasi pribadi dan refleksi diri sebagai data utama. Kemudian selanjutnya, kenapa misalnya disebut dengan etnografi? Karena pada dasarnya dia mempelajari studi budaya sosial dan budaya. Etnografi itu cerita tentang orang-orang dan budaya yang melalui pengamatan partisipatif. Jadi karakter utama dari etnografi itu kan eh, observasi yang sifatnya partisipatif, mengamati yang memang kita langsung mengamati, ya, di di fenomena yang atau tradisi, satu fenomena dan sebagainya. Jadi disebut etnografi karena memang ada satu observasi partisipatif lah, pengamatan partisipatif. Maksudnya bagaimana? Kalau misalnya dalam etnografi tradisional, eh autoetnografi itu melibatkan pengamatan partisipatif, di mana peneliti terlibat secara aktif dalam sebuah konteks sosial. Namun, dalam autoetnografi ini, peneliti juga mengamati dan menganalisis pengalaman sendiri dalam konteks tersebut. Jadi, kalau etnografi dia sangat aktif terlibat, kemudian dalam konteks sosial, kalau autoetnografi bukan hanya dalam konteks sosial, tetapi juga dalam konteks narasi pribadi. Kemudian analisis kontekstual. Autoetnografi ini, kalau etnografi menekankan pentingnya memahami fenomena dalam konteks yang lebih luas, autoetnografi menggunakan prinsip yang sama dengan menganalisis bagaimana pengalaman individu terkait dengan struktur sosial, nilai-nilai budaya, dan dinamika politik yang lebih besar. Itulah disebabkan mengapa misalnya autoetnografi itu disebut dengan etnografi juga. Kemudian dikatakan reflektif. Kenapa? Karena memang ada refleksi diri secara mendalam. Pendekatan reflektif menuntut peneliti untuk secara kritis merenungkan pengalaman, tindakan, dan persepsi mereka. Dalam autoetnografi, refleksi diri adalah inti dari metode ini. Selanjutnya adalah kesadaran subjektivitas, yaitu refleksi diri membantu peneliti untuk bisa menyadari dan mengungkap bias dan subjektivitas. Ini penting dalam autoetnografi karena peneliti adalah subjek sekaligus dengan objek. Selanjutnya adalah pengembangan pemahaman, dikatakan reflektif, karena memang refleksi diri ini memungkinkan peneliti untuk bisa mengembangkan pemahaman yang lebih kaya dan kompleks tentang fenomena yang dipelajari.